Halo Kak Gema, apa kabar? Ya, baik, Kak Putra. Nah, Begini, saya ingin minta waktu Kak Gema sebentar untuk tanya-tanya seputar KSN Fisika. Boleh ya Kak? oh, iya. Oh iya, ya. Ya. Nah, dari video Kak Gema sebelumnya, kan Kakak cerita nih, bahwa awalnya Kakak senang pelajaran sejarah dan geografi, tapi malah ditunjuk guru untuk ikut Oska Fisika. Lalu lama-lama jadi senang pelajaran fisika, bahkan berprestasi di bidang fisika. Nah, itu bagaimana Kak? Oh iya. Oh iya, ya. Pertanyaan yang menarik sih ya. Memang saya dulu sukanya sejarah dan geografi ya, karena dulu sih ada guru yang emang guru ini cukup bisa menarik minat sih, kalau saya bilang ke Putra. Jadi kalau ada siswa yang benar jawabannya dikasih hadiah gitu. Misalkan ditanya misalkan Raja Sriwijaya gitu kan, ke berapa gitu kan. Nah, kalau kalau benar dikasih duit. Saya tuh dulu ya dari keluarga yang memang nggak terlalu sejahtera banget gitu. Sehingga kalau dikasih duit itu biasanya buat beli buku gitu kan. Dan saya tuh suka sejarah, mungkin salah satunya alasannya karena itu. Tapi lama kelamaan uh, saya suka fisika ya awalnya terpaksa sih. Karena memang ditunjuk guru gitu kan. Karena mungkin Kak Putra sendiri tahu kalau fisika itu minatnya termasuk sedikit ya. Iya, Jadi betul. dibanding matematika dan biologi gitu. Jadi guru saya nunjuk aja, ya siapa sih yang mau fisika gitu. Ditunjuk, saya ditunjuk dan Hamin satu ya sesuai waktu itu Hamin satu ujian dan ternyata menang ya. Dari situ saya mikir, oh uh, kenapa bisa berprestasi di situ ya lama kelamaan ya saya kan orangnya kompetitif ya, jadi saya pengen menang. Karena saya gagal di situ ya, jadi saya penasaran gitu, pengen menang. Kan waktu kecil saya bisa baca gitu, umur 3,5 tahun gitu kan. Terus juara kelas. Ternyata saya nggak menang di Olimpiade saat itu. Saat percobaan pertama saya nggak menang di Olimpiade. Jadi saya penasaran banget, kok saya nggak menang ya di Olimpiade. Sedangkan yang lain saya bisa. Gitu. Sehingga saya belajarnya mati-matian banget. Dari situ ya saya ngerasa ada yang kurang aja kalau nggak belajar fisika dalam sehari itu ada yang kurang. Dari situ kenapa jadi suka fisika gitu. Berarti emang berawal dari rasa penasaran gitu ya Kak? Rasa penasaran kenapa nggak menang ya gitu. Ya, Oke, oke. awalnya tuh. Iya. Nah, menurut Kak Gema sendiri nih, materi apa sih yang sulit di KSN Fisika itu? Materi ya. Hmm. Eh sebenarnya materi fisika itu dikit banget kak. Jadi ada materi mekanika, listrik, magnet kalau udah sampai nasional ya. Cuma kalau sampai di provinsi aja sebenarnya kota dan provinsi itu mekanika aja. Nah mekanika doang tuh kalau menurut saya ya yang paling sulit itu kalau di provinsi itu gravitasi sih, materi gravitasi itu menurut saya paling sulit. Kalau yang lain selain gravitasi ya mungkin ya materi ini sih ya, materi osilasi mungkin ya. Hmm, Jadi mungkin gravitasi dan osilasi terkoppel. Kenapa gravitasi sulit ya? Karena menurut saya terlalu matematis. Jadi kalau bahasa orang fisika ya terlalu muli gitu ya. Muli maksudnya terlalu banyak terlalu banyak hitungannya gitu. Kalau dan butuh pemahaman mengenai kalkulus juga. Sedangkan materi-materi lain nggak begitu banget gitu ya. Dan sedangkan untuk materi osilasi itu sulitnya juga karena matematisnya sih. Jadi apalagi kalau osilasi terkoppel gitu, itu banyak variabel gitu dan butuh banyak aproksimasi juga, misalnya deret Taylor ya, dan lain-lain, binomial Newton gitu. Jadi sulitnya saya lebih sulit karena matematika sih, gitu. oke, Sulitnya di gravitasi. Nah, berarti sulitnya materi tersulit itu menurut Kak Gema gravitasi ya, gitu ya Kak ya?
Gravitasi dan osilasi. Gravitasi dan osilasi. Nah, dari Kak Gema sendiri nih, bagaimana tips dan trik agar dalam mempelajari materi tersebut dan mengerjakan soal materi tersebut lebih mudah dan menyenangkan? Oh, kalau mudah itu menyenangkan dulu kali ya. Iya. Supaya lebih menyenangkan. Menyenangkan itu kan relatif, ya kan. Kalau Kak Putra, ya preferensi menyenangkannya beda dong pasti. Ya, sama saya beda pasti. Sama orang lain juga beda. Kalau saya tuh menyenangkan ketika saya bisa dibilang kesulitan sama soalnya gitu ya. Atau bisa dibilang tersiksa sama soal gitu. Jadi kalau saya ngerasa soalnya nih sampai kepikiran gitu, sambil makan kepikiran gitu, sambil mandi kepikiran, nah itu menyenangkan sih bagi saya. Jadi kalau bagi saya akan belajar materinya dulu, misalnya saya belajar osilasi dulu, materi sedikit aja, saya cari soal yang menurut saya menantang banget gitu, menantang banget. Tapi kalau soal menantang ini bikin saya frustrasi banget ya, level soalnya saya turunin gitu. Karena kalau soalnya terlalu susah banget juga nggak bagus buat kita. Jadi bisa bikin kita frustrasi. Tapi kalau soalnya kita turunin, bikin kita relax, ya itu juga nggak terlalu bagus. Kalau bikin kita relax ya berarti kan kita nggak belajar apa-apa. Jadi harus diantara itu. Jadi kita sendiri yang tahu level soal kita. Jadi kalau soalnya bikin kita frustrasi, ya itu nggak terlalu bagus. Soalnya kita bikin kita relax juga nggak terlalu bagus. Jadi di antara itu. Nah, di Cina ada istilah namanya flow. Flow itu situasi atau zone. Ya. Zone itu terjadi ketika misalkan kita belajar, kita udah nggak sadar waktu berjalan. Ya. Jadi saya pernah belajar, bangun tidur, belajar fisika, terus tiba-tiba ngerasa lapar, pas keluar rumah ternyata udah malam gitu. Bangun tidurnya pagi gitu. Bangun tidurnya pagi, lapar, keluar rumah ternyata udah malam. Itu adik-adik semua yang nonton itu bisa ngerasain juga. Jika kalian menemukan level soal yang pas gitu. Itu nama state psikologinya itu namanya flow. Nah, soalnya gimana Kak? Ya itu kalian sendiri yang cari. Jadi kalian cari soal yang susah banget dulu. Misalkan kalian belajar osilasi. Misalkan osilasi yang materi yang susah. Bagi saya osilasi Kak. Berarti kalian cari materi osilasi, terus kalian lihat, oh soal ini sulit banget nih. Nah, terus kalian coba kerjain, oh ternyata bikin frustrasi. Oh berarti turunin levelnya. Kalau kalian turunin levelnya, ternyata oh kegampangan Kak. Berarti naikin lagi sedikit lagi, tapi nggak yang paling atas itu ya. Nah, mungkin kalian bertanya, gimana sih Kak cara nyari tingkat kesulitan soal? Kalau ada buka buku David Morin, tingkat kesulitan soal itu ada tanda bintangnya. Jadi kalau bintangnya bintang 4, ya, itu berarti susah banget gitu. Tapi kalau bintangnya bintang 1, ya, itu semacam soal OSK tapi yang poinnya rendah. Kalau bintang 2, nah itu OSK yang susah gitu. Gitu. Jadi level soal bisa dilihat dari bintang. Gitu. Jadi cara belajarnya gitu, belajar materi dikit, ya cari soal gitu ya. Kurang lebih. Oke, sebenarnya kan bisa dibilang materi tersulit itu tergantung dari masing-masing orang ya Kak ya? Iya, benar. Nah. Misalkan ada materi gravitasi, ada juga yang bilang materi osilasi yang sulit. Jadi tergantung masing-masing orang gitu ya. Benar, tergantung siswanya gitu. Nah, menurut Kak Gema sendiri nih, apa yang harus dilakukan seorang siswa? Apakah dia cukup mengoptimalkan salah satu materi itu saja, atau harus belajar semua materi yang ada? Itu ini buat sih kayak krusial ya. Tentu ya. Kalau tujuannya, jadi tujuannya ada 2 ya. Tujuannya kamu pertama menikmati fisika, ya. Yang kedua tujuannya ya memang tujuannya itu untuk menang di Olimpiade. Kalau ingin menikmati fisika ya kamu pilih aja yang menurut kamu seru gitu ya. Tapi itu nggak recommended banget buat adik-adik yang pengen menang. Kalau kamu pengen menang, kamu harus pilih materi yang persentasenya paling banyak. Gitu.
Info buat adik-adik, sebenarnya kakak juga ikut pelatnas ya dulu ya, untuk persiapan IPO. Anak-anak pelatnas itu, kalau sharing mengenai OSN, dia bilang, oh soal osilasi ini soal bonus nih bagi dia. Jadi kayak anak yang dapat medali itu pasti bisa. Jadi kalau dia perunggu itu pasti bisa tuh. Jadi kayak apa ya? OSN itu ada 5 soal. Dari 5 soal itu tiap tahun pasti harus ada osilasi. Minimal berarti kamu harus ngerti osilasi dulu satu, ya kan? Terus satu lagi, kamu kalau di OSN harus ngerti listrik dan magnet gitu. Jadi kamu belajarnya kalau mau menang harus berdasarkan materi yang pasti keluar gitu. Dan pasti poinnya banyak. Untuk OSN osilasi, ya. Untuk OSP, kamu minimal ya osilasi itu ada 2 soal minimal. Jadi kalau fisika ini nilainya rendah banget nih Kak Putra biasanya. Jadi rendah maksudnya yang dapat emas itu biasanya nilainya cuma 60 atau 50 dari 100. Ya, berarti kalau 50 itu kan 3 soal aja sebenarnya udah cukup sebenarnya. Tapi kakak nggak recommended ya, nggak rekomendasiin itu ya. Cuma maksudnya 3 soal udah cukup. Kalau kamu misalkan target minimalnya misalkan, oh saya mau perunggu kak, minimal kamu harus bisa semua soal osilasi gitu. Jadi kamu belajarnya berdasarkan occurrence saja. Jadi yang paling sering keluar apa gitu. Kalau kamu pengen menang. Jadi kalau menurut kakak, kalau untuk OSK minimal kamu harus ngerti soal osilasi ya, sama soal dinamika translasi. Minimal harus isi dan benar ya. Dan untuk soal OSP ya osilasi sih, osilasi juga ya, dan gravitasi tambahannya. Kalau untuk OSN harus ngerti listrik magnet. Jadi belajarnya, pilih materinya, bisa aja osilasi itu bukan yang tersulit bagi kamu. Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Karena emang osilasi keluar dan bagi kamu nggak paling sulit kan. Jadi itu lebih bagus. Jadi belajarnya berdasarkan kebutuhan aja sih. Gitu. Dan kebutuhan itu biasanya tergantung tentor sih. Jadi tentor biasanya ngasih masukan gitu. Oke. Nah, terima kasih banyak informasi-informasi yang kakak berikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi siswa untuk persiapan KSN nantinya. Oh iya, amin. Ya. Semoga siswa-siswa kita dari Platos juga lolos ke nasional semua ya. Amin. Terima kasih banyak Kak Gema atas waktunya. Sampai bertemu kembali. Ya, makasih Kak.